جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء الأملين وكرمنا بكرمة العارفين واجعلنا من الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. وإذ وعدنا موسى قرأ أبو أمر ويعقوب بغير ألف في هذه السورة وفي الأعراف وطه وقرأ الباقون بالألف في المواد الثلاثة 40 ليلة بإعطاء الكتاب ثم اتخذتم العجل أي عبدتم العجل المسمى بهموت من بعد أي بعد انطلاقه إلى الجبل وأنتم ظالمون أي ضارون لأنفسكم. قال المفسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى وَإِذْ وَعَدْنَا Musa. Wa'il dan ingatlah ketika wa'adna kami janjikan Musa akan Nabi Musa. Qara'a Abu Amrin membaca oleh Abu Amrin wa Yaqubu dan Yaqub bighairi alifin tanpa alif wa iz wa'adna fi hadhihi surah dalam surat ini tanpa alif wa bil A'raf dan dalam surat Al-A'raf dan surat Tuha wa qara'al baquna bil alifi dan membaca oleh yang lain daripada Abu Amr dan Yaqub dan alif wa adna bil mawaidi thalathah pada 3 tempat itu surat Al-A'raf, surat Tuha dan surat ini Baqarah 40 lailatan yaitu 40 hari 40 malam. Assalamualaikum. Bi'ta'il kitabi dengan memberikan kitab. Tsumma takhadtumul ajla. Kemudian kalian membuat anak patung. Ai abadtumul ijla, kalian menyembah anak sapi. Kalian menyembah anak sapi. Al-musamma bihumutin, anak sapi itu dinamakan dengan humut mimba dia ba'da intilaqihi, setelah perginya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa pergi ilal jabali, menuju gunung, wa antum zalimuna, padahal kalian itu menjadi orang-orang zalim. Aidaruna li anfusikum, padahal dengan menyembah patung sapi itu kalian membahayakan diri sendiri. Kalimat wa'adna memang lamun ngadu alif berarti bina dua musyarakah. Berjanji ya, dalam perjanjiannya harus dua belah pihak, memang MOU, semacam nota kesepahaman. Jadi yang tidak menggunakan alif wa'adna. Lamun wa'adna berarti berjanji dengan sebelah. Memang kalau dalam bahasa Teduan berjanji itu pasti adalah dua belah pihak. Ada yang menjanjikan, ada yang dijanjikan. Jadi saling berjanji. Berarti ya pengertian berarti lamun alif
akan membentuk bina musyarakah. Berarti antara Allah Ta'ala dan Nabi Musa mengadakan perjanjian. Kemudian wa'adna tanpa alif berarti perjanjian ini diucapkan oleh sepihak tapi disepakati oleh kedua pihak. Misalnya sekedar au doang misalnya. Allah si mengucapkan janji ini adalah isi lebih atas, selebih atas. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal memberikan aba-aba si berupa penekanan-penekanan, lalu Nabi Musa menyanggupi. Nabi Musa menyanggupi. Berarti memang sebelah pihak lamun wa'adna tanpa alif. Dalam wa'adna ada dua-dua semacam MOU, Memorandum Organizing of Understanding. Lamun wa'adna memang sekit doang daripada soko kalimat arah kurang lebihnya berarti akan menimbulkan pengertian berbeda. Pengertian berbeda. Marahkan dari lamun telang alif berarti perjanjiannya diucapkan oleh sepihak, yang atasan kemudian bawah menyanggupi penekanan. Ia sifat. Kemudian lamun isi pada levelnya berarti dua belah pihak. Dan umpama dalam sebuah lembaga pemerintahan. Arahkan si pada provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan. Perusahaan pun juga masih perusahaan daerah, perusahaan daerah tingkat provinsi, perusahaan daerah tingkat kabupaten, ada BUMN, perusahaan negara. Nah, namun perusahaan negara mengadakan suatu kerjasama misalnya antara BUMN timbang perusahaan daerah, maka lamun arah atas adalah bawaan sifat instruksi. Berarti di dalam level apabila mengadakan perjanjian sekit atasan sekit bawahan, maka perjanjian kerjasama harusnya pada levelnya. Nah, ialah sebagai suatu perumpamaan. Sehingga lamun wa'adna memang musyarakahnya seolah-olah antara Allah timpal Nabi Musa arah level si pada. Kemudian lamun wa'adna tanpa arah alif berarti Allah memberikan satu penekanan dan disanggupi oleh pada marak misal kutiba. Beberapa ketentuan misalnya alladzina amanu kutiba alaikumussyam. Arah perjanjian seolah-olah si berjanji dan si menjanjikan memiliki kesamaan level levelisasi ini. Nah, kemudian arah isi berupa perintah langsung, dia berupa perjanjian. Beberapa perintah misalnya aqimus shalat wa zakah, dia merupakan perjanjian. Lalu perintah langsung. Namun kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadarakumul mautu. Kemudian kutiba alaikumus syiyam ini adalah perjanjian. Sehingga banyak termasuk dalam soal penentuan ajal, kutiba mempergunakan kutiba, makanya kutiba ajaluhu warizkuhu sakiyun am sa'idun, pakai kutiba berarti ya arah kesanggupan. Makanya dengan toak leman zaman animisme, lamun arah misalnya keluarganya mengalami kecelakaan, selalu mengatakan oh ya janji wah kanaknya, ya janji selalu mengatakan ya janji wah kanaknya. Jadi kata-kata janji ini padahal dimana tahu hal-hal semacam itu
dengan telah zaman animisme dinamisme, lalu selalu mengatakan ia janji noh kanaknya. Jadi ia keputusan atau ia sintetuan, lalu selalu mengatakan ia janji. Orang umpama tri dengan nyur mati ya, ia janji noh mani, ia janji. Adalah antara penggunaan PL syiar alif dari pa'ala kemudian pa'alna. Qala musannif mufassir rahimahullah ta'ala, setelahnya Nabi Musa alaihissalam melaksanakan tugas untuk munajat selama petang dan jelup dan desa kelem, maka kesempatan dikalah ia gunayan si Samiri. Samiri ini menurut riwayat ia pada waktu kelahirannya kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan paraniana lahir dalam suasana genting. Di saat nikah Firaun sedang menjalankan operasi pembunuhan setiap karak oleh si mama dari kalangan Bani Israel. Lamun kibeti jadi, karena ia kan kibeti Firaun. Lamun ina dek bunuh, kibeti dek bunuh. Musa Samiri justru lahir di dalam gua, terpelihara si Jibril. Pelihara si Jibril. Justru karena keakraban dengan Jibril, Samiri banyak hal-hal isi bau sin laksana tanpa arah kemampuan yang lain melakukannya. Justru ia manfaatkan isi Samiri. Nabi Musa berdakwah menuju jalan benar, sedangkan Samiri berdakwah menuju jalan tidak benar. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas isi mempermudah bagi dirinya. Sampai gunakan fasilitas untuk permudah menyesatkan umat. Maka di saat Nabi Musa munajat, ia tahu mengambil peranan si Samiri untuk meminjam selapuk perhiasan si jauh di si Bani Israel, si sini kan masih jauh perhiasan macam-macam pas itu. Namun si kebetulan beliau mata daripada batu-batu permata misal sedihnya. Ada cairan nih, bakar nih mas-mas nih. Nah setelah bakar, pina raja jadi patung anak sapi. Dia sudah beli lalu patung ikode. Cuma memang marak ruan anak sapi. Nah setelah si Anika, ya berikan lampak naik jalan si biasa tunggang si mereka sendiri. Ada yang turun dia biar patung anak saya ini kita tahu ya muni terus. Dia tahu muni, dia tadi kisah berikut. Ada segala macam pertanyaan dia mau sudah jawab, segala macam permintaan mau sudah anak sapi ini. Nah, kira ya kisah ini. Qila dikatakan wa ada Musa alaihissalam telah menjanjikan oleh Nabi Musa alaihissalam Bani Israel akan Bani Israel. Nabi Musa menjanjikan kepada Bani Israel. Ini menjanji Musa isi untuk memenuhi hajat daripada Bani Israel. Wa huwa bi Misra. Padahal pada saat itu dia di Mesir. Nabi ini berjanji, in ahlakallahu aduwahum, jika membinasakan oleh Allah akan musuh mereka, jika membinasakan oleh Allah akan musuh mereka, atahum bi kitabin min indillah, Allah mendatangkan kepada mereka itu, Nabi Musa akan mendatangkan kepada mereka bi kitabin min indillah
satu kitab dari sisi Allah. Berarti niki gini sih perjanjian Nabi Musa kan wah mati dulu Firaun niki kita musuh-musuh Haman mati, Karun mati. Namun Karun telap di bumi, sedangkan Firaun dipal Haman, dipal prajuritnya telap di laut mati selaput. Berarti kan datang kewajiban bagi Nabi Musa untuk memenuhi janji. Min indillah dari sisi Allah Ta'ala. Fihi bayanun, padanya terdapat penjelasan. Bayanu ma ya'tuna, yaitu ada penjelasan apa yang mereka akan datangkan. Wa ma yazaruna, dan apa yang mereka tinggalkan. Walamma halaka Fir'aunu, maka manakala mati Fir'aun, sa'ala Musa rabbahu al-kitaba, maka memintalah oleh Nabi Musa akan kitab. Isi janji dari Nabi Musa terhadap kaumnya. Nah, yang dinunas Nabi Musa ya Allah Ta'ala. Fa'amarahu ayyaji'a ila turi, maka Allah Ta'ala memerintah dia agar Nabi Musa itu datang ila turi, ke gunung setahu dan bangkitan lain dan Tursin. Ayyaji'a ila tur, bahwa dia datang ke Tursina. Wa yasumu bihi, dan agar dia puasa padanya. Zulqa'dati, pada bulan Zulqa'dah. Wa asra Zulhijjah, dan 10 daripada bulan Zulhijjah. Berarti petangga sejeluk suruh puasa Zulqa'dah dan 10 jeluk bulan Zulhijjah. Fadhahaba ilaihi, maka Nabi Musa pun pergi kepadanya. Wastakhlapa Haruna, wastakhlapa, dan ia mengangkat khalifah. Harun itu Harun jadi akan jadi khalifah ala Bani Israel, atas Bani Israel. Jadi berpesanlah Nabi Musa alaihissalam dan sida kakak ini bimbing masyarakat ini yang kerja lalu untuk menemui panggilan dari Allah Ta'ala di Jabal Syir. Wa makatha fituri arba'ina lailatan, dan tinggallah dia Nabi Musa di Gunung Sin itu 40 malam. Wa unzilat alaihi Tauratu, dan diturunkan atasnya kitab Taurat fil alwah, yang sudah tertulis di papan-papan min Zabarjad. Nah, papan ini kebetulan daripada Zabarjad, berarti semacam keramik isi memang dari batu marmer. Dia ada papan kayu si tahun tulis ini. Falamma dhaba Musa ila Tur, maka manakala pergi Nabi Musa menuju gunung itu, wa kana qad baqiya ma'a Bani Israila, wa kana, dan adalah dia qad baqiya ma'a Bani Israila, sesungguhnya dia telah tinggal bersama Bani Israel. Artinya dia meninggalkan, maksudnya bersama Israel itu asyama, akan pakaian-pakaian, wal huliyah, dan perhiasan-perhiasan. Alladzi ista'aruhu, yang mereka pinjam akan dia, minal khibti, daripada orang-orang Qibti, dia amalil arus, dia amali arusin, untuk pekerjaan pesta. Jadi untuk mengadakan satu resepsi, mungkin sebagai salah satu kesyukuran, keselamatan,
atas jabut para kemenangan melawan Fir'aun. Qala lahum Harun, berkata bagi mereka Nabi Harun, Nabi Harun, inna hadhihi siyaba wal huliyah, sesungguhnya pakaian-pakaian ini wal huliyah dan perhiasan-perhiasan ini la tahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Tidak halal bagi kalian. Pariku, bakar dia. Pajama'u naran, maka sungguhnya mereka itu mengumpulkan api, wahrakuha, dan mereka membakar itu pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan tersebut. Wa kana Musa Samiri, dan adalah Musa Samiri fi masiri, dalam perjalanan yang ma'a Musa alaihissalam, bersama Musa alaihissalam, il bahri, di laut, nazara ila hafiri dabbati Jibril. Nazara, memandang oleh Musa Samiri kepada hafiri, bekas tapak kaki, maksudnya tapak kaki dabbati Jibril, kendaraan Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam, hina taqaddama ala Fir'auna, sehingga hina, ketika taqdima, datang ala Fir'aun, fi dukhulil bahri, pada waktu dia masuk ke dalam laut. Jadi kan setelahnya pada datang di pinggir laut para kisah si piranan, iblislah datang. Tidak baik kepada teman langan ni. Nasihat Musa ni. Lama kan teman aja coba-coba. Celaka Tuhan. Lagu Allah Ta'ala memiliki rencana sangat hebat di luar jangkauan iblis. Ada perintah Allah Ta'ala malaikat Jibril kajak baturnya baik jalan-jalan sini dalam surga ya tunggang barang terus sampai menyelinap di tengah-tengah kerumunan jalan-jalan si tunggang si Fir'aun di para prajurit. Niscaya jalan si Mamono dengan kita jalan Nina pasti dan binal pasti dan ubar. Nah ya terus terlihat selapuk si tukang-tukang Jibril di para prajurit malaikat si lain. Akhirnya dia bawa sini anak si Fir'aun jalan biasa. Para prajurit si lain pun dia bawa sini anak kalau ubar jalan Nina. Akhirnya ke tengah laut setelah selapuk dalam laut dia harus sikit ganteng-ganteng. Ya dia terlibat si Allah Ta'ala lautnya. Mandara jalan si tunggang si para malaikatnya keber telang karena si terpancing Fir'aun. Yadkhulul bari, yaitu pada masuk laut. Faqabada qabdatan min turabi hafiritil kadzdzabah. Faqabada, maka Samiri menggenggam qabdatan, satu genggam, min turabi hafiritil kadzdzabah, daripada debu tapak kaki itu si binatang, kendaraan maksudnya. Thumma, kemudian, inna Samiri, sungguhnya Samiri, akhadha ma kana ma'ahu min ad-dhahab, dia mengambil apa yang ada bersama daripada emas, wal fiddah dan perak. Jadi kan perhiasan di tangkong-tangkong itu sedut, karena ia merupakan si baitnya dengan kibeti sebagai tanda kedap. Nah kemudian Samiri tahu bahwa si terbuat daripada emas pasti dengan cair, pasti dengan cair. Ia sekumpulan maslaka wasawwara minhu ijlan, dan ia membentuk, maksudnya mematung minhu daripadanya ijlan, patung anak sapi, fi thalathati ayamin, yaitu pada 3 hari, murassa'an bil jawahiri,
lalu dia dihiasi dengan berbagai macam permata. Jadi sekarang jari patung anak sapi terbuat daripada emas dan perak, kemudian dihiasi permata-permata beraneka warna. Kahsanima yakunu, itu seindah-indah apa yang ada. Artinya sangat indah lah, sangat lihat di sini indah, bagus, membengang jiwa yang bagus nih patung anak sapi ini. Wa alqa bihi dalika turaba, lalu dia memasukkan ke dalamnya itu debu. Jadi kapok pada selapak naik jaran si iblis Ibril, dia tolong nih lihat biweh patung anak sapi. Dia sebagian besar lihat biweh, kemudian sebagian lihat awak-awak. Fakharaja minhu sautun, maka keluarlah daripadanya suara. Jadi bersuara lah. Saumuni atau anak sapi ini. Wa masya, kemudian dia berjalan. Faqala lil qaum, lalu dia mengatakan, Musa Samiri berkata bagi masyarakat yang ditinggalkan. Jadi kan jamaah ini pada menunggu doa, datang Musa. Nah ya ngakalan Musa sendiri, ngakalan, ngakalan. Tahu daripada lo Musa ya lalu bilin sida pada karena ia lalu minta nenek. Lalu minta nenek lalu Musa. Nenek tahu ni tolok ya. Mbak tahu bilin nenek sila Musa. Lalu ternyata aku naikia nenek. Jadi patung anak sapi ini kiparan jadi nenek si Peter si Nabi Musa. Ya benar. Tahu leka, tahu muni. Namun di sadu ya kan. Coba sampai apapun hajat pasti makin terbadak dan pasti dari bau. Qala al-musannif qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Jadi wa masya faqala al-qawmi hadza ilahukum, ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Fatarakahu huna, dia tinggalkan di sini. Ini jauh ia dengan dalam satunya. Jadi kata nenek dulu Musa. Wa kharaja yatlubuhu, dan dia mencarinya. Lalu minta nenek lalu Musa. Yani ini Samiri. Wa kanat Banu Israel, dan orang Bani Israel kad akhlafu al-wa'da, sesungguhnya mereka telah menyalahi janji. Fa'addu al-yawma, maka mereka menghitung-hitung hari, ma'al lailati, bersama malamnya, menghitung hari-hari dan malam-malamnya. Yaumaini, 2 hari. Falamma madha ishruna yawma, maka manakala berlalu 20 hari, manakala berlalu 20 hari, walam yarji Musa alaihissalam, dan tidak kembali Nabi Musa alaihissalam, waka'u bil fitnati, mereka pada jatuh dalam fitnah. Karena pinter Samiri, macam-macam lah, lina ceramah, sampai bau sini kelabui masyarakat. Dia tahu lo Musa, wah, dia nulik kebadik ni, sehingga dia mungkin gede nenek sudah Musa, sehingga nenek sepetali dia tahu. Nah, itu daripada tunggu-tunggu lo Musa genpira genulik di ban keruan, aku dia kata pada untuk sembah nenek lo Musa ni. Nah, iyalah tahu kita jadwal di papitna. Fa'abadu kulluhum al-ijla, maka menyembahlah semua mereka
Al-ijlah menyembahkan patung. Illa Haruna. Illa Harun, kecuali Harun yang tidak menyembah. Kecuali Harun yang tidak menyembah. Ma'ithna asyara alfi rajulin. Bersama 12.000 orang. Dia tidak menyembah. Berarti sebagian besar menyembah. Harun yang ada bau sudah diperlihatkan semuanya 12.000. Dia ada menyembah. Jadi butuh pengaruh si Samiri. Walam yarji Musa alaihissalam. Wa kana Musa Samiri, dan adalah Musa Samiri rajulan saighan. Memang dia seorang laki-laki pematung. Min jama'atin, daripada jamaah. Yuqalu laha Samirah, dikatakan baginya dengan Samirah. Wa kana munafiqan, dia seorang munafik. Yuzhirul Islam, dia menampakkan Islam. Wa kana min Bani Israil, dia juga Bani Israil. Min qaumin, yaitu termasuk dari kaum ya'budunal baqar, yaitu yang termasuk kelompok Bani Israel yang menyembah sapi. Memang menyembah sapi. Umbek dan tempat menyembah sapi karena menurut dia pada sapi sangat berjasa dalam kehidupan. Lebih-lebih setelah ada pada perintah menyembelih sapi waktu dia terbunuh Amir, tamate isi 2 pisang. Nah setelah mereka berarti kan salah ya Bani Israel dia menyembah pada sapi. Thumma afawna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Nah ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Bani Israel secara di zaman Nabi Muhammad SAW. Ay mahawna dhunubakum, kami hapuskan dosa-dosa kalian. Hina tubtum min ba'di dzalika, ketika kalian taubat setelah itu. Ay min ba'di ibadatikumul ajla, setelah kalian menyembah patung anak sapi tersebut. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ay litaskuru ala ni'mata afwi, supaya kalian bersyukur atas nikmat pemaafan saya. Nikmat pemaafan saya itu atas tamirru, dan kalian itu tetap ba'da dzalika ala taati, agar kalian tetap setelah itu atas menyembah saya. Jadi daripada terus menyembah aku sebagai bukti terhadap syukur. Nah jadi Allah Subhanahu Wa Taala tipa Bani Israel secara di zaman Nabi Muhammad SAW. Antiknya membuktikan rasa syukur dalam bentuk berbuat taat, marantan janji pada Nabi Rasul terdahulu. Selalu berjanji apabila Nabi Muhammad SAW jangan pada beriman, kira tolong ya. Terus kira anutlah agama Islam. Perjanjian seluruh Nabi Rasul. Lalu para tokoh-tokoh pembangkang Islam selalu menanamkan pengaruh kepada masyarakatnya untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Otomatislah dia percaya terhadap Al-Quran. Tidak baik percaya terhadap Muhammad. Apapun pun yang disadu. Misalnya pada kitab itu turunan Allah Ta'ala melalui Jibril, tidak sadu, ya minat-minat. Terusin ada bandingannya kerja kitab-kitab karya daripada para penulis-penulis masa lalu. Isi memang dia bau sini unggulin.
Dia bau sina atasin lalu fitnah. Lalu minaklah kitab-kitab baru isi merupakan pembaruan sampai lebaran Al-Quran ya ni kerja pada kitab sidik terkanggu isi para bapak-bapak gereja nu dan kaya kami berturut misalnya lalu nah lagu tetaplah kepada firman Allah Subhanahu wa taala yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim walayyudhu walau karihal musyrikun. Jadi Al-Quran Islam ibaratan misal bersinar cemerlang. Lalu ia berkeinginan untuk pada memadamkan. Dengan afwahim ini tidak berarti new. Lagu dengan retorika, logika, dengan tutur kata si betul-betul masuk akal. Ya memang ada bau dengan sini pengaruhi. Lalu ikut untuk membenci Al-Quran. Bahkan betapa banyak isi memang tahu membaca Al-Quran, tahu mengartikan Al-Quran, kemudian bau sudah pengaruh, lalu meninggalkan Islam. Jadi statement si mengatakan bahwa hanya dengan kelaparan, kehausan isi meninggalkan Islam, ternyata dia benar 100%. Karena buktinya banyak memang isi berpendidikan, berpengalaman, berharta meninggalkan Islam karena pengaruh-pengaruh daripada sebelumnya. Nah, namun istilah-istilah ekstrim ia tusir dengan Islam karena tidak loyal dalam Islam. Ia terusir dalam Islam dari Islam karena dia loyal terhadap Islam. Maka kalau dia loyal terhadap Islam, tusir si Allah Subhanahu wa taala dan dia cocok ketemu dengan Islam. Sungguhlah. Maka sungguhlah ia walaupun kadang-kadang marantang Saifuddin Ibrahim dan itu taat. Ya banyak ayat Al-Quran hafal, kemudian hadis-hadis pun banyak hafal. Lalu karena dia loyal terhadap Islam, maka dia usir si Allah Subhanahu wa taala. Terang Tuhan. Sungguhlah dengan balik ini. Dari kanggo doteni anteni. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa idh atayna, dan ingatlah ketika saya datangkan mutal kitab Nabi Musa akan kitab wal furqana, dan al-furqan yaitu pembeda, kitab pembeda, wal guru, dan ingatlah iz a'tayna Musa Taurata, ketika kami berikan akan Musa kitab Taurat. Wa bayyana fiha al-halala wal harama, dan telah kami jelaskan padanya di dalam kitab itu al-halal wal haram, mana yang halal dan mana yang haram. Wal amra wan nahya, dan kami jelaskan ada perintah dan larangan. Wa ghairu dzalika, dan yang lain daripada yang demikian itu. Yang lain daripada yang demikian itu. La'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Agar kalian dapat petunjuk. Ay likai tahtadu bitadabburil kitabi minad dhalali. Ay tahtadu minad dhalali bitadabburil kitab. Agar kalian itu mendapatkan petunjuk daripada kesesatan dengan merenungi isi daripada kitab tersebut. Jadi dengan mempelajari kitab Fitrun dan Tifak Musa ini, terus pahami ibadah, pada paham praktikan. Praktik berarti terbebaskan daripada kesesatan lalu menuju tipa petunjuk. Wa idh qala Musa, ingat pula ketika berkata Nabi Musa di kaum bagi kaumnya, alladzina abadul ijla, yaitu kaumnya yang menyembah patung Allah satu. Ya kaum, hai kaumku,
Innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri sendiri. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Innakum nakastum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah mengurangi diri kalian. As-sawaba, akan pahala. Kalian telah mengurangi akan pahala. Al-wajibah, yang wajib. Bil iqamati ala Ali Musa alaihissalam, dengan melaksanakan bil iqamati, dengan tetap, maksudnya dengan berdiri tetap ala Ali Musa alaihissalam, atas perjanjian Musa alaihissalam. Bittikhadhikumul ijla, dengan membuat patung anak sapi. Bi ibadatikumul ijla, dengan menyembah oleh segala kaum akan pada anak sapi. Faqalu li Musa, lalu mereka berkata bagi Musa, famada ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Faqalu, maka berkata Musa bagi mereka, fatubu ila bari'ikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, ila khaliqikum, kepada Tuhan kalian. Walau azhamtum taubatan, dan kalau kalian menampakkan akan taubat, bil badani, dengan tubuh, dunal kalbi, bukan hanya dengan hati, fa'antum, maka sesungguhnya kalian matubtum ilallah, kalian tidak dianggap bertobat kepada Allah. Wa innama tubtum ilan nasi, hanya kalian dianggap bertobat kepada manusia. Qalu, lalu mereka berkata, hai pada tubuh, kalau begitu bagaimana kami bertobat? Faqala, lalu maka berkatalah bagi mereka, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Yani kepada Nabi Musa, namun pada bertobat hanya sekedar menampakkan pertobatannya secara fisik doang, dia tentu berarti dia bertobat kepada Allah. Lagu tahu yang bertobat adalah manusia. Lagu bertobat pada manusia, ya boleh jadi maafan nanti si manusia itu lagu Allah Ta'ala di rumah tobat. Lagu itu membentang pada bertobat betul Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun kalau berkata bagi mereka, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Bunuh diri kalian. Saling mati entar. Hai salimu anfusakum lil qatli, serahkan diri kalian untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Wardu bihi, lalu redalah kalian dengan pembunuhan itu. Jadi pada suka mati si batul mesa, pada saling mati entar. Fa'ajabu, maka mereka itu menerima. Akhadha alaihimul mawathiqa, maka Nabi Musa mengambil atas mereka itu perjanjian. Liyubsiru alal qatli, yasbiru alal qatli, agar mereka bersabar atas pembunuhan. Fasbahu mujtami'ina, maka jadilah mereka itu pada berkumpul. Fakullu qabilatin ala hiddatin, maka setiap kabilah itu atas perbatasan, atas satu batasan. Wa atahum bil ithna asyara alpan, dan mendatangi mereka itu dengan 12.000 alladzina lam ya'budu al-ijlan, orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi, al-battah sama sekali. Jadi si 12.000 si pimpinan Nabi Harun baru terselamatkan daripada penyembahan patung. Kemudian Yesus datang, wa bi aidihim as-suyufa, dan di tangan yang 12.000 itu semuanya ada pedang. Faqalat taibun, maka berkatalah orang yang bertobat itu, inda haula'i ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian.
Semuanya mereka adalah saudara-saudara kalian. Qad ataukum, sesungguhnya mereka telah mendatangi kalian. Syahiri dan suyufa, hal keadaan mereka itu membawa pedang. Mereka itu pada membawa pedang. Fattakullah, takutlah kepada Allah. Wasbiru, dan bersabar. Fala anallahu rajulan, maka mengutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kan seorang. Qama min majlisi, yang berdiri daripada majelisnya. Jadi lamun ara isi sugul dengan lingkungan tahu pada sering mati, terkutuk si Allah Subhanahu wa taala. Au madda tarfau ilahim, atau dia memanjangkan penglihatan mereka kepadanya. Saya isi milih gen sugul dengan lingkungan, atau memanjangkan pandangan, maksud mengingat dengan cara tajam. Au atkahum, atau melindungi mereka biadin dengan tangan, au rijlin, atau dengan kaki. Fayakuluna, maka mereka mengatakan amin. Mereka mengatakan amin. Kemudian kita amin, menunjukkan kabilna, kami terima. Dengan amin berarti terimalah. Fajalu, maka bersegeralah mereka itu. Segeralah mereka. Yaqtuluna minas subhi ilal masai. Mereka itu pada berperang, saling bunuh dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Qama Musa wa Harun. Lalu berkata Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, mudah-mudahan atas doa itu salam. Yad'uwani Allah, yad'uwani, kedua-duanya Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah Ta'ala. Wa yaqulani, dan kedua-duanya mengatakan al-baqiyah, al-baqiyah ya ilahana. Al-baqiyah, al-baqiyah ya ilahana. Yang tersisa, yang tersisa wahai Tuhan kami. Fawahallahu ilaihima, maka mengajukan oleh Allah kepada keduanya. Inni qad kafartu liman qatala sesungguhnya aku telah mengampuni liman kutila, bagi orang yang terbunuh, bagi orang yang terbunuh. Waktu betul ala membakia, dan saya juga telah menerima tobat atas orang-orang yang masih tersisa. Wa kana al-qatru 70,000, dan adalah yang terbunuh itu sebanyak 70,000. 70,000, bayangkan 70,000 meninggal dunia dengan sebab pembunuhan sebagai persyaratan pertobatan. Berarti sangat luwih. Dengan pikir-pikir, minta dengan kekuburan atau telegaan dalam keadaan mati bergelimpangan di tengah padang pasir. Boleh jadi Allah Ta'ala mengirimkan kedip-kedip si ngakan dan ngerimpuni yang mati marantan keadaan era di saat-saat mendekati hari kiamat. Banyak manusia mati si virus, bahkan si ulet-ulet menyebabkan dia pada mati. Dari bumi penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Lalu Allah menurunkan kedip, mungkin kedip lembek dengan bait Allah Ta'ala. Terus dia ngakannya empat manusia bergelimpangan sampai buih, karena dinarak dengan kedokaninya, lalu menguburkannya. Saat nikah sistem elektronik buat dinarak, sehingga boleh jadi alat-alat berat budaya untuk nyedok. Tahu dengan kuburan-kuburan massal, dinarak berfungsi di saat-saat mendekati nikah. Qala al-mufassir ma'atala dzalikumul qatlu fi taubati, dan yang demikian itu pembunuhan dalam pertobatan itu khairun lakum, itu lebih bagus bagi kalian. Inda bari'ikum, di situasi kalian. Lima fihi taharatun anis syirki, karena ada padanya suatu kesucian daripada kesyirikan.
fataba alaikum, maka Allah Ta'ala menerima taubat kalian. Ai qabila taubata man qutila minkum. Nah, ya seringkali kadang-kadang salah cara membaca kabilah ni, sering-sering baca kablah. Karena berbeda dalam kablah dengan dikman taubat pun terima taubat. Memang lamun mengampuni sebelum minta pengampunan memang wajar bagi Allah. Lamun dengan taubat tu pasti ia duluan datang dan diterima. Jadi ini sebelum bertobat lalu diterima. Ada qabilan, Allah menerima taubat man qutila minkum, taubat orang yang terbunuh dari kalian, wa ghafara liman lam yuqtal, lalu dia mengampuni orang-orang yang tidak terbunuh, min baqiyatil mujrimin, daripada sisa-sisa orang-orang yang berdosa itu. Wa'afa anhum, dan Allah memaafkan bagi mereka, dari mereka, min ghairi qatlin, tanpa ada terbunuh. Jadi basic dia kena si pembunuhan, dia langsung terima pengampunan, permohonan ampunan, maafan dari Allah Ta'ala. Sementara si terbunuh terima taubat. Karena berarti ia caranya menunjukkan kesungguhannya dalam bertobat. Innahu huwat tawwabu, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Ay al-mutajawizu liman taba, Allah yang melewati bagi orang yang bertobat. Artinya Allah yang menghapuskan dosa orang yang bertobat itu. Ar-Rahimu ala man mata, lalu yang menyayangi orang-orang yang meninggal ala taubat dan bertobat. Berarti ya cara Allah Ta'ala untuk mensortir Bani Israel, mesti tulen-tulen pantas untuk mengikuti perjalanan dakwah Nabi Musa, mesti dia pantas, maka sedih pantas niki matilah ia dalam pembunuhan pertobatan ini, mesti pantas hidup ia isi tanda doa, lagu tak ampunin dosa salah, tapi kemakfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Niki cara Allah Taala sudah mensultir. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah wahai Bani Israel. Ini kisah khitab di arah zaman Nabi Tiapro Nabi Muhammad SAW. Ya Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman bagi engkau, hatta narallaha jahratan, sehingga kami dapat melihat Allah secara terang-terangan. Secara terang-terangan membentang kita sida Musa secara berwajah, tatap muka, sampai pada kita awan keadaan secara zahir. Menonton endengan Allah Ta'ala, kita mau berandangan, dan rawaslah berdialog bila perlu berdiskusi dan berdebat. Yang ini. Fakhazat kumus sa'iqatu, maka lantaran itu Allah akhazathum, mengambil mereka as-sa'iqatu, artinya oleh sambaran kilat. Ya sudah terhukum insyaallah Ta'ala. Karena manusia dulu tidak bermaksud hanya ingin nyerminan Allah Ta'ala secara tabarruk, takzim, penuh takzim. Lagu di dalam hatinya manusia dulu milih berdebat dengan Allah Ta'ala. Milih pokoknya kita debat dengan Allah Ta'ala. Kan sangat di sini takabur berarti Allah Ta'ala penguasa tunggal seluruh alam semesta, sementara sendiri karena tapi ya Allah Ta'ala tasawwin Allah Ta'ala minat berangkat doang dia tahu, minat kelikit dia tahu, untuk memenuhi kebutuhan dia tahu, tiba-tiba menantang Allah Ta'ala dengan cara lalu penggitan nenek Musa menantang penggitan Antoni daripada kita ya. Wadzalika, dan yang demikian itu, lamma raja'a Musa alaihissalam minatur, manakala kembali Nabi Musa alaihissalam daripada gunung, ila qaumihi, kepada kaumnya, para'a ma hum alaihi min ibadatil ijli, maka melihat oleh Nabi Musa alaihissalam
mereka itu daripada penyembahan patung anak sapi. Harrakal ajala, maka dia pun membakar patung anak sapi itu. Wa alqahu fil bahri, dan dilemparkan ke dalam laut. Lalu bakar, kan emas nih kan, emas interberlian, pokoknya terbakar. Memang cair aja ya, karena sangat panas, cair, berarti jerak lah jadi patung anak sapi. Dengan terbakar masih nyala, karena emas interberlian pun nyala, saut di pak laut. Saud jadi pak laut. Wakhtara min qaumi, lalu Nabi Musa memilih daripada kaumnya sab'ina rajulan, sebanyak 70 orang, min khiyarihim, daripada yang terbaik di antara mereka. Falamma kharaju ila Tur, manakala mereka itu kembali ke Tur, keluar menuju Tur. Qala li Musa, mereka berkata bagi Musa. Nabi angkat pada Musa, Sal rabbaka. Coba sekarang ini Musa, minta kamu pada Tuhanmu, hatta yusmi'ana kalamu, sehingga yusmi'ana, si Tuhanmu itu bisa memperdengarkan kepada kami kalamu, akan firman-Nya. Anda ada bau sila bagi kita berdengar si nenek dan Musa dengar ongkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassir Allah Ta'ala. Jadi antum pernah dengar ongkat daripada Allah Ta'ala sejauh itu apa tujuan? Pasala Musa alaihissalam zalika, maka minta Nabi Musa alaihissalam akan diberikan itu kepada Allah. Fa'ajabahullah, Allah menerima permintaan itu. Walamma dana minal jabali, dan manakala mendekat daripada gunung, waqa'a alaih, lalu jatuhlah atasnya umudun minal ghamami, yaitu tiang daripada awan. Jadi marak-marak dan gumpalan awan si sangat tebal ya jertri. Watanshal jamala kullahu, dan awan ini menutupi gunung itu, semuanya ditutupi. Wadana min Musa dzalikal gamam, lalu mendekat itu si awan dari Musa. Dzalikal gamam itu si awan. Hatta dakhala fi, sehingga Nabi Musa pun masuk ke dalam awan itu. Faqala lil qaumi, maka Nabi Musa pun berkata bagi kaum itu, kalian harus masuk, silakan kalian masuk. Wa kana Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, mata kallamu rabbuhu, kapan saja mencakapi akan dia Rabu oleh Tuhannya. Waqa'a ala jabhati nurun, maka jatuhlah di atas wajah Nabi Musa itu, atas keninginnya, nurun satiun, yaitu sinar yang cemerlang. Nurun satiun, sinar yang cemerlang. La yastati'u ahadun, sehingga tidaklah mampu salah seorang kalian, min Bani Adam, daripada Bani Adam, an-nazra ilaih, memandang kepadanya. Wa sami'al qaumu kalam Allah, lalu mendengarkan satu kaum akan firman Allah. Musa alaihissalam, serta Nabi Musa alaihissalam. Yaqulu lahu, berkata baginya, if'al kadza, lakukan seperti ini. If'al kadza. Wala taf'al kadza, jangan kau melakukan ini. Nah, ne gawe Musa, ne tinggal, ne gawe, ne tidak gawe, yang terkena. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa sami'al qaumu kalam Allah, lalu mendengar oleh kaum itu akan firman Allah.
didengarkan, bukan hijab lah untuk mendengar firman Allah. Jauh kan jangan firman Allah, laisa biharfin wala sauti. Enggak punya huruf, enggak punya suara firman Allah. Isi arak di zaman lauhil mahfuz zat Allah. Adapun namun Allah Ta'ala kayun untuk memperdengarkan, ya boleh jadi dia memang firman Allah diberi suara lagu. Kadang-kadang malaikat perintah kepada anta dengan sino yang melihat dengar ongkat suaraku. Anta dia keberbu suara dia tono. Pasti ne parang suaraku. Qala al-mufassir Allah Ta'ala yaqulu lahu if'al kada wala kada. Lakukan ini dan jangan kau lakukan ini. Ia dengar ada suara sini. Falamma tamal kalamu inkashafa amusal gamam. Maka manakala sempurna itu ucapan terbuka daripada Musa itu si awan. Jadi aun-aun si nyelimuti Nabi Musa secara utuh dan menua sempurna ucapan Allah Ta'ala si dengarnya yang terbuka terkelupas terus awan itu. Sangkur kembali 4 tahun. Hatta narallah sehingga dapat kami melihat akan narallah, melihat akan Allah, seolah melihat akan zat Allah. Mu'ayanatan, secara terang-terangan. Astagfirullahaladzim. Ya lompat. Jadi wasami al-qawmu kalam Allah ma'a Musa alaihi salam yaqulu lahu if'al kada wala kada. Falamma tammal kalamu, maka mana sempurna kalam itu inkashafa Musa gamamu. Lalu terbukalah daripada Musa ikut si awam alladzi dakhala bi yang masuk padanya. Faqalal qaumu, maka berkata masyarakat ba'da dzalik, setelah itu la nusaddiq lakan, kami tidak akan membenarkan bagi engkau. La nusaddiq lakan, kami tidak akan membenarkan bagi engkau. Bi anna ma yasma'u kalam Allah, dengan bi anna ma nasma'u, dengan apa yang sungguhnya apa yang kami dengarkan akan firman Allah, kalam Allah, hatta narallaha mu'ayyanatan, sehingga kita melihat Allah secara terang-terangan. Fa'arakathum nar, maka membakar mereka api. Jadi dia menongkat langsung turunan api membakar ia pada hidup-hidup minas sama, turun api dari langit. Wa matu jami'an, dan matilah semua mereka. Mati semua mereka. Wa qama Musa rasyan yadaihi ila sama. Lalu Nabi Musa pun berdiri, lalu mengangkat tangan ke langit. Yada'u, dia berdoa. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya ilahi, wahai ilahi, wahai Tuhanku. Tarta min Bani Israel sab'ina rajulan, kau telah memilih dari Bani Israel itu 70 laki-laki. Liyakunu syuhudi, agar mereka itu jadi saksi saya. Bikabuli taubatim, dan menerima taubat mereka. Farji ilaihim, maka kembalilah kepada mereka. Walaysa ma'iyya, dan tidak ada bersama saya minhum, dan saya tidak bersama mereka. Wahidun, satu pun tidak ada satu pun. Faman ladzi yaquluna, maka tiadalah, dan apapun yang mereka ucapkan, falam yazal, maka senantiasalah Musa mustaqilan, Musa menyibukkan diri berdoa dengan doa, berdoa Nabi Musa, hatta raddallahu arwahum, sehingga Allah mengembalikan nyawa-nyawa mereka. Cuma mati-mati ini, ngompal-ngompal di segala, karena tetap segala, maka Nabi Musa diintakan dengan berdoalah ya kepada Allah. Berdoa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta raddallahu arwahum, sehingga mengembalikan oleh Allah akan nyawa-nyawa mereka. Wa batalat taubatu Bani Israel, dan menjadi batalah tobat Bani Israel.
min ibadatil ijri, daripada penyembah patung anak sapi. Faqala la akbaru illa yuqtalu anfusakum. Kami tidak akan kembali, kami tidak akan menghadap illa ayyaqtulu anfusahum, kecuali agar mereka itu membunuh diri mereka sendiri. Ya bro, bagus. Wa antum tanzurun, pada kalian itu memandang, kalian itu melihat ilan nari, pada api al-waqiyati minas sama, yang jatuh dari langit yang membakar mereka itu. Berarti azab terus turun di saatnya. Padahal Nabi Musa itu, cuma Nabi Musa kadang-kadang sangat mengharapkan azab ini, karena ia secara manusiawi dia seolah pendak lah, pendak berdakwah kok jadi pengikut di darat pengikut. Nah ini bapaknya sangat pendak. Qala wa antum tanzuruna ila naril waqi'ati minas sama, thumma ba'athna ba'da matikum. Kemudian kami utus setelah ba'athnakum, kami hidupkan maksudnya. Thumma ba'athnakum, kemudian kami hidupkan kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati. Jadi kehidupan malik. Maksudnya kehidupan malik ya boleh jadi bermakna arti zahiriah. Artinya si mati ini kehidupan setelah perpenghitan berbagai macam pengalaman dengan si mati. Bada matikum, setelah kalian mati. Thumma ahyaynakum, kemarin setelah hidupkan kalian. Bada harqikum bin nari, setelah dia membakar kalian dengan api itu. Wa ba'da mautikum, setelah kematian kalian. Yauman waliyatan, sehari semalam. Seterus kalau cari mati, dia ada bernapas lah, dia ada bernapas, karena bernapas kan dia palang atau tinduk. Wa dzalika li izhari atharil qudrati, dan yang demikian itu adalah untuk menampakkan pengaruh daripada kekuasaan. Waliyastaufu, dan agar mereka itu bisa menyempurnakan bagiyata ajalihim, itu yang tersisa daripada ajal mereka. Berarti setelah kesempatan hidup setelah meninggalkan dunia, si keluarganya meninggalkan dunia, maka daripada bersyukur pada Allah sehingga dia masih berikan kesempatan hidup, walaupun mungkin dalam kehidupannya banyak kesulitan, namun akan tetap menjadi suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila penurunan azab untuk sekian banyak dengan lalu si meninggal dunia, meninggal si masih hidup, maka si hidup dan sampai berbangga terhadap si meninggal. Untung itu mati terkeriga yakin jadi anak ya ini. Jika dia wajib melakukan ini, dia melakukan ini, dia tidak ditemu temah anak jari dari kena ini. Ya, nina pada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi atau jalim. Kemudian warzakim, dan rezeki mereka. Walau matu bin qidai ajalin, dan kalau mereka itu mati dengan habis ajal mereka, lam yuhibbu ila yaumil qiyamah. Seharusnya lam yujibu ini. Astagfirullahaladzim. Lam yuhyun ya. Walau matu bi'inqidha'i ajalihim, dan kalau mereka itu mati dengan habis ajal mereka, lam yuhyu, niscaya mereka tidak dihidupkan. Tidak dihidupkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan dihidupkan. Jadi hari kiamat akan terbangkitkan. Cuma ini adalah karena mati lantaran saling bunuh, maka kematian ini mati suri, selama sejelus kaum mati suri. Akhirnya kehidupan malik sebagai ada penghitan Allah Ta'ala daripada kita Allah Ta'ala maha bersyukur. Lalu kuntas kurun, agar kalian bersyukur. Kai taskuru ahyai, supaya kalian bisa mensyukuri penghidupan saya ini. Ini tentang kisah perjalanan Nabi Musa setelah ada bau memenangkan perkelahian Raja Firaun alaihissalam dari Firaun alaihissalam. Setelahnya Allah Ta'ala menurunkan bantuan kepada Nabi Musa dengan dilipatkan laut kepada Firaun.
Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala wa zallalna 'alaikumul ghamama ay ja'alna as-sahaba wallahu a'lam bis-shawab.